Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Indrawati STM Eng, yang kami hormati Ibu Saidah Maulidatul Alfrah STMT, dosen Teknik Industri Universitas Islam Indonesia, dan seluruh peserta webinar yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul bersama pada acara webinar nasional hari ini dengan tema Circular Product Principles and Design Advancement, Desain Produk Sirkular, Prinsip dan Kemajuan Terkini. Perkenalkan, nama saya Nada Putri Fauziah. Saya akan menjadi pemandu acara pada webinar kali ini. Senang sekali bisa menyambut kehadiran Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian dalam acara yang penuh ilmu dan inspirasi ini. Adapun rangkaian acara kita pada hari ini adalah sebagai berikut. Pertama yaitu pembukaan, kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne UII, ketiga yaitu foto bersama, keempat inti acara oleh pembicara, kelima yaitu diskusi dan tanya jawab, keenam yaitu penutupan dan presensi. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita buka acara ini dengan bacaan lafaz basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Memasuki acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan himne UII bersama-sama. Kami persilahkan.
Baik, terima kasih untuk para hadirin sekalian. Memasuki acara selanjutnya yaitu foto bersama. Dimohon untuk hadirin sekalian untuk menyalakan kamera karena sesi foto bersama akan segera dimulai. Baik, untuk foto kali ini pada slide yang pertama dulu bisa dimulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Selanjutnya untuk slide berikutnya. 1, 2, 3. Lalu slide selanjutnya. 1, 2, 3. Berikutnya. 1, 2, 3. Lalu berikutnya. 1, 2, 3. Oke, baik. Baik, sebelum saya mulai acara inti pada webinar kali ini, izinkan saya untuk membacakan CV dari moderator, yaitu Ibu Saidah Maulidatul Afrah, Sarjana Teknik Magister Teknik, atau biasa dipanggil dengan Ibu Lida, lahir di Kediri 2 Juli tahun 1998. Beliau telah menempuh pendidikan S1 Teknik Industri pada tahun 2017 hingga 2021 di Universitas 11 Maret, kemudian menempuh S2 Teknik Industri pada tahun 2022 hingga 2023 di Universitas 11 Maret. Kemudian Ibu Lida telah menjadi dosen Teknik Industri UII pada bulan April 2024 hingga sekarang. Beliau pernah bekerja di PT Solusi Property Management E-Commerce Pinhome Commercial Marketing and Strategy pada bulan April tahun 2022 hingga April 2024. Kemudian, beliau pernah bekerja di PT Neurosensum Technology International sebagai Market Research Freelance pada tahun 2021 bulan November hingga tahun 2021 Desember. Kemudian, beliau pernah bekerja di PT Smart Tbk di Surabaya sebagai production intern pada bulan Januari tahun 2019 hingga bulan Februari tahun 2019. Kemudian untuk pencapaian dan penghargaan yang pernah diraih Ibu Lida diantaranya, beliau berhasil menduduki peringkat kedua pada Graduate Student Paper Competition in Fourth Asian Pacific International pada September 2023. Beliau juga merupakan finalis of Business Model Canvas Competition di Universitas Airlangga pada tahun 2020 pada bulan Desember. Kemudian, beliau pernah menduduki peringkat kedua Best Idea of National Leadership Forum pada PKN STAN pada bulan Juli 2019. Kemudian beliau pernah menjadi finalis of Bootcamp for Young Technopreneur PPPT Tangerang pada tahun 2019 bulan Juli, dan kemudian beliau pernah menjadi top ke-8 pada Olympiad of Economical Essay and Annual Lecture di Universitas 11 Maret pada tahun 2018 di bulan Mei. Kemudian, acara selanjutnya akan dipandu oleh moderator kepada Ibu Lida. Kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Nada. Sebelum kita masuk ke acara inti, izinkan saya untuk membacakan profil singkat dari pemateri kita hari ini. Pemateri kita hari ini adalah Ibu Sri Indrawati, SDMN. Beliau adalah salah satu dosen Teknik Industri Universitas Islam Indonesia. Beliau menyelesaikan gelar S1 dan S2-nya di Universitas Gadjah Mada dengan program studi Teknik Industri. Selama 2 tahun terakhir, Ibu Sri Indrawati aktif dalam riset dan publikasi terkait desain produk sirkular dan juga terkait analisis pengendalian kualitas produk di industri logam. Selain itu, beliau juga pernah melakukan beberapa riset terkait improvement produk quality dan juga improvement lean healthcare. Beliau juga aktif di organisasi, di mana saat ini beliau diamanahi
sebagai koordinator akademik pada Asosiasi Product Development dan Manajemen Chapter Yogyakarta. Pada tahun 2018 sampai 2022, Ibu Sri Indrawati pernah menjadi Sekretaris Program Studi Teknik Industri Program Sarjana. Selain itu, beliau juga pernah menjadi Kepala Lab Enterprise Resource Planning dan juga Kepala Lab Sistem Manufaktur Terintegrasi. Ibu Sri Indrawati ini saat ini diamanai juga mendapatkan beasiswa pendidikan Indonesia program doktor dari Kemendikbud Indonesia pada tahun 2022 sampai 2025. Beliau juga pernah mendapatkan Best Paper dan Best Presenter pada beberapa international conference. Selain itu, beliau juga pernah mendapatkan sertifikasi terkait metode TRIS, baik dalam bidang praktik dan juga instruktur. Tanpa menunggu lama lagi, waktu dan tempat saya persilakan Ibu Sri Indrawati untuk menyampaikan materinya. Ya, terima kasih Bu Lida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua ya. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat sehat dan waktu luang sehingga kita bisa berkumpul dalam acara di pagi hari ini. Sholawat dan salam tidak lupa kita panjatkan ya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Kepada yang saya hormati, hadir di sini ada Pak Imam Jatiwidodo selaku Ketua Jurusan Teknik Industri dan guru sekaligus Ketua Program Studi Teknik Industri ya. Ini ada Pak Ridwan Andi Purnomo, kemudian ada rekan-rekan dosen, ini ada Bu Amariadila live dari Australia sepertinya. Kemudian ada Bu Elan, ada Didin, kemudian ada Ratih ya. Dan sepertinya ini ada beberapa rekan pejuang gelar doktor ya dari S3 Teknik Industri UII. Tadi sepertinya ada Bang Fadil gitu. Kemudian ada juga beberapa rekan pejuang juga dari Teknik Industri Universitas Gadjah Mada, ada Pak Denny dan Bu Ati dan yang lainnya, serta yang saya hormati ini ada beberapa alumni juga yang hadir di sini. Terima kasih atas keluangan waktunya. Saya share screen aja langsung ya. Ini. Perkenalkan, saya Sri Indrawati, dosen dari Teknik Industri Universitas Islam Indonesia. Nah, dalam kesempatan ini saya akan berbagi ya atau sharing saja gitu terkait dengan circular product design, prinsip-prinsip dan capaian terkininya. Nah, tulisan ini saya persiapkan bersama dengan guru saya atau promotor saya dari Universitas Gadjah Mada, yaitu Bapak Subagio. Ya, hari ini kita akan mengeksplorasi apa sebenarnya circular product design, yaitu sebuah pendekatan inovatif ya yang mengubah cara kita memandang sebuah produk mungkin. Sebuah produk memandang bagaimana cara kita produksi dan jika kita sebagai seorang konsumen ya bagaimana cara kita melakukan konsumsi. Nah, kita akan melihat prinsip-prinsip apa yang mendasarinya, kemudian capaian apa yang telah diraih sampai saat ini. Nah, terdapat 5 subtema yang akan kita bahas, mulai dari latar belakang dan sejarah dari circular product design itu sendiri, kemudian definisi dan manfaatnya, prinsip-prinsip desainnya seperti apa, penelitian terkini, dan persoalan serta capaian yang saat ini sudah didapatkan itu seperti apa. Pertama-tama izinkan saya mengajak rekan-rekan semua di sini untuk sejenak membayangkan lingkungan yang kita huni saat ini ya di sekitar kita. Jika terus mengikuti model ekonomi linear, di mana kita mengambil sumber daya dari alam, kemudian memproduksinya secara massal, kemudian membuangnya atau kita sebut sebagai take, make, dan dispose, gitu ya. Nah, ekonomi linear ini memperkuat budaya konsumerisme ya melalui pemasaran yang agresif. Misalnya sering kita sedang belanja gitu ya, ada bundling beli satu gratis satu. Kemudian ketika kita mencapai pada limit tertentu, misalnya 50.000, kita akan ditawari beberapa produk dengan harga yang lebih murah gitu.
Kemudian banyaknya produk yang beredar di pasar akibat dari inovasi produk yang cepat, sehingga umur produk itu semakin ke sini menjadi semakin pendek. Nah, pola konsumsi kita itu ternyata menjadi berubah seiring dengan banyaknya jenis produk yang ada di pasaran tadi ya. Produk-produk yang ada saat ini menjadi sangat personal ya, dari sisi warna, bentuk, tekstur itu sudah sangat disesuaikan dengan kita gitu. Dengan sesuatu yang kita suka, sehingga mendorong kita untuk terus-menerus membelinya. Nah, celakanya kebanyakan dari produk tersebut itu didesain satu kali pemakaian. Nah, jika ini terus kita lakukan bisnis as usual ini, kemudian apa yang bisa tersisa untuk generasi yang akan datang gitu. Jika kita tidak mengelola sumber daya itu menjadi lebih baik. Nah, dari data penelitiannya Kaza ini menunjukkan bahwa jumlah timbulan sampah secara global itu secara menyeluruh itu meningkat dari tahun ke tahun dan diprediksi pada tahun 2050 meningkat 70% menjadi 3,4 juta ton gitu ya. Nah, hal ini tentunya menyebabkan berbagai macam permasalahan, terutama permasalahan lingkungan. Yang pertama adalah polusi lingkungan, adanya pencemaran air gitu ya, misalnya limbah industri, produk kimia yang dibuang ke air menyebabkan pencemaran sungai, danau, laut ya, sehingga merusak ekosistem air. Kemudian limbah-limbah plastik gitu ya. Kemarin Indonesia sempat menduduki ya negara nomor 1 atau 2 gitu yang limbah plastiknya terbanyak berada di ocean atau di laut gitu. Nah, hal itu nanti akan menimbulkan apa ya, akan merusak ekosistem yang ada di laut itu sendiri, ya bisa membunuh, melukai kehidupan laut gitu. Pernah kita lihat video eh, apa penyu ya yang tertusuk oleh sedotan plastiknya sampai berdarah gitu. Mungkin nanti coba dilihat di YouTube ya. Nah, itu juga selain itu berpotensi juga menimbulkan mikroplastik. Ya, mikroplastik yang terbentuk itu dapat masuk melalui rantai makanan dan berdampak juga pada kesehatan kita. Kemudian belum lagi polusi udara, ya. Proses produksi dalam ekonomi linier ini kan biasanya massal ya. Massal kemudian menggunakan banyak energi, terutama energi fosil yang menghasilkan emisi rumah kaca, kemudian dan polutan lainnya. Dan kita lanjut ya. Nah, masalah dari TPA ini, penumpukan sampah ini juga menimbulkan beberapa risiko kesehatan ya, seperti ditemukannya adanya zat arsenik ya, atau zat beracun yang ditemukan di air tanah, terutama di daerah dekat dengan tempat pembuangan sampah gitu. Makanya kemarin seperti di Jogja itu sempat ada penolakan ya dari warga di sekitar Piungan untuk tidak mau menerima sampahnya lagi ya, karena memang mereka yang mendapat dampak yang paling besar gitu. Kemudian selain itu juga ditemukan adanya bakteri patogen gitu, seperti adanya E. coli, salmonella gitu ya. Dan itu bisa menyebabkan infeksi atau gangguan di saluran pencernaan. Selain itu juga ada mikroplastik source ya, atau partikel plastik yang sangat kecil itu yang biasanya berukuran kurang dari 5 ml. Ini biasanya ditemukan di lingkungan, terutama di lautan gitu. Dan itu bisa beberapa tempat pembuangan akhir ternyata ada 38 titik kebakaran TPA besar di Indonesia di sepanjang bulan Juni sampai Oktober 2023. Penyebabnya apa ya? Penyebabnya adanya penumpukan sampah gitu. Dalam ekonomi linier, barang-barang seringkali dirancang dengan penggunaan sekali pakai sehingga dibuang masuk ke TPA atau tempat pembuangan akhir. Kemudian penumpukan ini yang tidak dikelola dengan baik menciptakan penumpukan yang padat gitu dan tidak teratur sehingga rentan terhadap kebakaran. Selain itu adanya pembusukan ya dari sampah organik yang tercampur gitu ya dengan sampah-sampah yang lainnya terakumulasi di tempat pembuangan akhir ini kemudian mengalami pembusukan anaerobik gitu ya yang menghasilkan gas metan. Yang mana gas metan ini adalah gas yang sangat mudah terbakar. Nah, sehingga muncullah ekonomi sirkular gitu. Nah, ini bisa bantu jawab nggak? Sirkular ekonomi kira-kira muncul tahun berapa gitu? Bu Ellen, apakah ada bersama kami? Pak Azam? Oke.
Mungkin Mbak Lida. Kurang Kalau tahu Bu, tapi sepertinya 2000-an, tahun 2000-an Bu. Ya. kalau nggak salah 1988, Bu. Oh ya, ini sesuai kalau tahun lahir sepertinya Pak Ridwan tidak lahir di tahun tersebut ya. Tahun 88. Ya, terima kasih nih atas atensinya. Ya, benar ya. Sebenarnya muncul lebih awal lagi Pak Ridwan. Sebenarnya konsep ekonomi sirkular ini muncul di sekitar tahun 70-an ya. Sebenarnya konsep ekonomi sirkular ini muncul tahun 1970-an untuk mencoba mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh ekonomi linier. Ya. Namun, konsep ini mendapatkan popularitas dan perhatian yang lebih luas pada awal abad ke-21 ya, itu tahun 2010, khususnya ketika Ellen MacArthur mendirikan Ellen MacArthur Foundation gitu. Nah, yayasan ini didirikan tahun 2010 untuk menginspirasi dan mendorong generasi yang saat ini untuk memikirkan kembali atau rethink, merancang ulang atau redesign dan membangun masa depan yang lebih positif dengan mengadopsi visi dari ekonomi sirkular. Nah, ini kita coba simak videonya Ellen MacArthur ya pada yang berikut. I will never ever forget the feeling I felt as I saw the sea and set foot on the boat for the first time, and to that 4-year-old kid it was the greatest sense of freedom that I could ever imagine. I just felt, from that age I would absolutely love one day somehow to sail around the world. When you set off on those journeys, you take with you everything you need for your survival. What you have is all you have. You have to manage what you have down to the last drop of diesel, the last packet of food. It's absolutely essential, else you won't make it. And I suddenly realised, but why is our world any different? We have finite resources available to us once in the history of humanity. Metals, plastics, fertilisers. We're digging all this stuff out of the ground and we're using it up. How can that work in the long term? Surely there was a different way we could use resources globally that used them and not used them up. That was the question I had in my head, and it took me a long time to get to a place where I realised actually there is a different way the economy can run, there is a different way we can use stuff, use materials, and that would be the circular economy. The way the economy functions predominantly today is it's very extractive, it's linear. We take something out of the ground, we make something out of it, and at the end of the life of that product, we throw it away. No matter how efficient you are with the materials you feed into that system, even if you make that product using a little bit less energy and a little bit less material, you're still going to run out in the end. If you turn that on its head and look at a circular model, whereby when you design a product, you take a material out of the ground, or you take recycled material, ideally, you feed that into the product, but you design the product so you can get all the materials back out again, by design, from the outset. You design out waste and pollution, because why would you ever create either in a world with finite resources? It's about the design brief. Today, if you buy a washing machine, you pay tax when you buy it, you own all the materials within it, and then when it breaks, as they inevitably do, you pay tax again, landfill tax. Within a circular system, all that changes. You wouldn't own your machine, you'd pay per wash. It would be looked after by the manufacturer of the machine, and they would make sure that once that machine comes to the end of its life, they take it in, they know what sits within it, and they can recover the materials from it. So you end up with a circular system by design, and we've studied at great length the numbers behind that, the economics, and it's much cheaper. It's 12 cents, US cents, versus 27 cents per wash to have that circular machine. We would live within a system that works. We would not be producing waste. We would have a better service. We would have better access to technology. And from all the studies we've done, because those manufacturers aren't buying all the materials, selling them on, we would get a better price because they would be guaranteed their flow of materials going back into the system. I'm hugely optimistic because when you look at the numbers, when you look at the economics behind this, it makes sense to switch to a circular economy. There's more value in a circular economy than a linear economy. There's absolutely a cost in the transition for a big organisation, but maybe you need to ask yourself another question: what's the risk in linear? Because to me that's a no-brainer.
There's a big risk in linear. It simply cannot be the future based on pure economics. So actually, where do you put your time? Where do you put your effort? Let's work out what circular really looks like and try and paint that circular tapestry as best as we possibly can. I will never ever forget the Ya, kita belajar ya dari video tadi bahwa sebenarnya kebutuhan kita itu nggak banyak-banyak amat ya untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari gitu. Sebenarnya sedikit gitu. Jadi dengan meminimalkan konsumsi atau untuk memenuhi hal-hal yang esensial aja di dalam hidup kita dan memaksimalkan penggunaan ulang sumber daya, kita bisa memastikan bahwa generasi mendatang itu masih memiliki akses ya terhadap kekayaan sumber daya alam yang sama. Nah, oleh karena itu ekonomi sirkular muncul sebagai alternatif yang mungkin lebih bijaksana ya dan berkelanjutan dibandingkan dengan ekonomi linear dengan mengubah pola pikir tadi take, make, dan dispose menjadi make, use, dan recycle gitu. Nah, prinsip dari ekonomi sirkular mungkin bisa dilihat dari butterfly diagram ini atau ya diagram kupu-kupunya ekonomi sirkular di sini memberikan ilustrasi bahwa aliran material dan energi itu menjadi dua siklus yang utama, yaitu siklus biologis atau biological cycle dan siklus teknologi gitu ya. Siklus biologi yang berwarna hijau itu jalur di mana material itu dapat terurai secara alami ya, masuk ke lingkungan tanpa merusak alam. Contohnya misalnya bahan organik gitu ya, sisa dari makanan, kemudian sisa panen gitu ya, serat alami atau produk yang bisa dikomposkan. Nah, bahan-bahan ini bisa diurai dengan proses alam seperti composting atau pencernaan anaerobik ya, dan kembali menjadi nutrisi untuk tanah dan untuk mendukung pertumbuhan tanaman dan kehidupan ekosistem. Nah, kemudian yang kedua adalah yang warna biru, itu adalah siklus teknis, yaitu jalur di mana material itu tidak dapat diurai, gitu ya. Jadi disirkulasikan kembali ke dalam sistem ekonomi. Harapannya adalah minim part atau material yang dibuang. Contohnya adalah logam, plastik, dan bahan sintetis lainnya yang dapat digunakan kembali atau didaur ulang. Tujuannya untuk menghindari pembuangan material ya ke lingkungan dan memastikan material ini secara terus-menerus digunakan. Nah, kedua dari siklus biologi dan teknik ini merupakan dasar dari ekonomi sirkular yang memastikan bahwa material itu terus beredar dalam sistem ekonomi dengan minimal limbah. Nah, prinsip dari ekonomi sirkular itu ada 5 gitu. Yang pertama adalah design out waste. Jadi prinsip ini menekankan bahwa rancangan produk itu minimal limbah atau bahkan menghilangkan limbah sejak awal gitu. Dalam ekonomi sirkular, produk itu dirancang agar bisa tadi digunakan kembali, diperbaiki, kemudian didaur ulang sehingga mengurangi kebutuhan akan sumber daya alam yang baru. Kemudian yang kedua adalah prinsip build resilience through diversity gitu. Jadi resiliensi atau ketahanan itu dibangun melalui keberagaman, baik model bisnis yang beragam, sumber daya yang beragam gitu, dan sistem ekonomi yang beragam. Jadi harapannya adalah lebih tahan gitu ya terhadap gangguan dari hal-hal yang tidak terduga. Kemudian yang ketiga adalah rely on renewable energy gitu. Prinsip ini mendorong penggunaan sumber energi yang terbarukan seperti energi matahari, angin, air, dan seterusnya untuk mendukung operasi ekonomi. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah think in system. Jadi dalam ekonomi sirkular kita tidak bisa berpikir secara kotak-kotak gitu ya tersendiri, tapi kita harus berpikir secara sistem. Jadi melihat bahwa hubungan bagian dalam suatu sistem ekonomi, mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan atau strategi yang kita gunakan terhadap keseluruhan sistem. Oleh karena itu supply chain sangat berperan ya dalam ekonomi sirkular. Kemudian yang terakhir itu adalah waste as food atau waste itu sebagai sumber daya atau resource gitu. Jadi limbah itu tidak dianggap sebagai akhir dari siklus gitu ya produksi yang kemudian masuk ke tempat pembuangan akhir, tapi dianggap sebagai sumber daya atau sebagai bahan makan gitu, bahan baku yang bisa dimanfaatkan kembali. Nah, terdapat 7 indikator dari ekonomi sirkular. Yang pertama itu adalah inovasi dan produk design. Jadi inovasi dan desain produk itu harus mengacu pada penciptaan produk yang dirancang untuk dapat di-maintain atau diperbaiki, kemudian digunakan kembali atau reuse gitu ya, didaur ulang atau di-recycle, bahkan diurai kembali ya ke lingkungan tanpa merusak.
Kemudian indikator yang kedua adalah inisiasi pemerintah dan regulasi. Ya, ini mencakup kebijakan, undang-undang, insentif yang digunakan pemerintah untuk mendukung dan mempromosikan ekonomi sirkular. Nah, kalau di pemerintah Indonesia sepertinya ini sudah masuk ya ke dalam rencana pembangunan jangka menengah gitu ya untuk menuju ke Indonesia emas. Ini sudah menjadi prioritas di beberapa sektor industri. Nanti mungkin bisa dicek di Google ya. Kemudian yang ketiga adalah ada kerangka pengukuran kinerja gitu. Jadi ada alat atau metode yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan dan dampak dari praktek ekonomi sirkular ini gitu ya. Bisa jadi indikator yang digunakan misalnya pengurangan limbah, kemudian efisiensi sumber daya, tingkat daur ulang, dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah indikator yang keempat adalah pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan dan keterampilan terkait dengan untuk mendukung prinsip dari ekonomi sirkular. Jadi pengetahuan terkait dengan desain keberlanjutan, kemudian teknologi daur ulang, dan manajemen sumber dayanya seperti apa. Kemudian yang selanjutnya ada infrastruktur dan jaringan, yaitu meliputi fasilitas fisik dan jaringan. Karena kita tidak bisa pungkiri ya bahwa kita dalam ekonomi sirkular kita pasti butuh pusat daur ulang, kemudian pabrik yang akan mendaur ulang materialnya, kemudian jaringan distribusinya seperti apa. Dan yang selanjutnya ada sistem proses resource atau sistem proses dan sumber daya yang merujuk pada sistem ekonomi dan proses bisnis dirancang untuk mendukung siklus material yang berkelanjutan. Jadi mencakup dari sumber daya, optimalisasi proses manufaktur, integrasi sistem untuk mendukung ekonomi sirkular. Nah, yang terakhir dibutuhkan orientasi penelitian interdisipliner ya. Jadi melibatkan pendekatan penelitian yang berfokus pada pengembangan ekonomi sirkular yang mencakup berbagai disiplin ilmu. Nah, indikator-indikator ini secara keseluruhan menggambarkan kerangka kerja yang komprehensif ya untuk mengukur dan mendorong penerapan dari ekonomi sirkular gitu di berbagai sektor. Dan ekonomi sirkular ini digadang-gadang ya memiliki potensi untuk mendukung kinerja keberlanjutan, yaitu sustainability, performance, yang kita tahu bahwa ada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan gitu ya untuk menuju ke keberlanjutan. Kemudian melalui pendekatan ini juga diharapkan bisa mencapai berbagai SDGs atau Sustainable Development Goals gitu yang ditetapkan. Seperti misalnya SDGs tentang responsible consumption dan production gitu, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab dan yang lainnya. Nah, kemudian produk design atau desain produk, karena tadi ya merupakan salah satu indikator penting dalam ekonomi sirkular, sehingga pendekatan desain ini sebenarnya telah mengalami transformasi ya, seiring dengan isu lingkungan yang muncul. Seperti tadi, ternyata ekonomi sirkular itu sebenarnya lahir di tahun 1970-an gitu ya. Jadi sebenarnya isu lingkungan ini sudah mulai gencar digaungkan sejak tahun 80-an, dan desain produk itu juga mengalami transisi pendekatannya. Mulai dari yang pertama itu adalah green gitu ya, atau kita sering dengar sebagai green design. Nah, green design ini berfokus pada mengurangi dampak negatif atau low impact product gitu terhadap lingkungan ya melalui pilihan material atau proses yang lebih ramah lingkungan gitu. Jadi fokusnya low impact gitu, dampaknya kecil gitu atau sedikit mungkin gitu. Nah, di sini seringkali mencakup penggunaan bahan baku yang tidak beracun gitu atau mungkin yang alami, kemudian bahan yang proses yang lebih hemat energi, bahan yang bisa didaur ulang, dan seterusnya. Contohnya misalnya ketika kita memilih sebuah produk misalnya cat gitu ya, yang rendah bahan kimianya gitu ya, atau menggunakan bahan bangunan yang kita tahu bahwa jejak karbonnya rendah. Bahkan di beberapa produk seperti sepatu gitu ya, sebenarnya ada beberapa industri yang sudah melakukan memberikan informasi gitu ya, berapa jejak karbon yang ditimbulkan dari setiap sepatu tersebut. Nanti bisa dicek. Kemudian yang kedua adalah seiring dengan berjalan waktu berkembang ecological design atau eco design ya. Nah, kalau tadi green itu adalah low impact melalui satu material atau proses yang low impact, kalau di ecological design itu lebih berfokus pada merancang produk yang minim dampak lingkungannya di sepanjang siklus hidup produk gitu. Jadi tidak hanya material, tapi mulai dari raw material, kemudian sampai produk itu digunakan dan sampai produk itu selesai digunakan oleh konsumen itu diidentifikasi ya
resiko lingkungannya itu seberapa besar di sepanjang hidup produk tersebut. Biasanya pendekatan yang digunakan adalah life cycle assessment gitu ya. Kemudian yang selanjutnya muncul sustainable design, di mana tidak hanya faktor lingkungan yang diperhatikan, tapi kita juga perlu mempertimbangkan faktor ekonomi seperti profit gitu ya. Kemudian ada atau kesejahteraan sosial, kemudian faktor sosial gitu ya, keamanan sosial dan seterusnya. Makanya muncul produk-produk yang lebih ramah lingkungan gitu ya, di sustainable design itu ya, lebih ramah lingkungan, kemudian dijalankan dengan fair production ya. Ada beberapa perusahaan yang state bahwa mereka menjalankan produksi dengan fair production, tidak ada apa namanya tidak rasis dan seterusnya, bahkan tidak mendukung genocide. Itu adalah produk yang sustainable. Kemudian pada akhir tahun abad 21, pada abad 21 ya, yaitu ketika tadi Ellen MacArthur Foundation menemukan circular ekonomi. Nah, term yang muncul dalam desain produk itu adalah circular product design, yaitu seperti kita ketahui di sini yang grafik warna hijau ya, tahun 2013. Tadi kan circular ekonomi muncul 2010, 2013 sudah mulai ada term circular product design. Nah, apa itu circular product design? Itu adalah produk dirancang dengan berfokus untuk menciptakan produk yang bisa beroperasi ya secara terus-menerus dalam suatu siklus tertutup atau closed loop, di mana limbah dan bahan-bahan yang dihasilkan itu bisa kembali gitu ya ke sistem gitu sebagai sumber daya baru. Nah, kita nanti akan melihat contohnya. Nah, secara keseluruhan pendekatan ini memang bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif ya terhadap lingkungan, tapi fokus dan strategi yang digunakan itu berbeda dalam mencapai keberlanjutan. Nah, untuk mendapatkan jawaban apa itu sebenarnya circular product design, prinsip desainnya seperti apa, saya menggunakan sistematik literatur review yang saya dapatkan dari database Scopus dengan kata kunci circular economy and product design atau circular product design. Nah, di sini saya seleksi artikel-artikel tersebut, ada 608 artikel terkait dengan menggunakan Prisma, flow diagram, kemudian dianalisis yang memenuhi kriteria tersebut. Nah, ini adalah proses Prismanya mulai dari identifikasi, kemudian di screening artikelnya, kemudian dibaca satu-satu mana yang cocok dengan apa yang tujuan dari tadi ya, mendapatkan prinsip-prinsip desainnya seperti apa, kemudian ada 64 artikel yang dilibatkan. Nah, ini adalah circular product design ya. Circular product design sama ya, pendekatan desain produknya berdasarkan konsep butterfly diagramnya si circular ekonomi gitu. Jadi ada biologikal, ada juga siklus teknisnya. Nah, CPD ini bertujuan untuk memperpanjang masa pakai produk atau produk lifetime dan menambah jumlah siklus hidupnya atau multiple life cycle. Karena produk itu dirancang agar bahan baku, komponen, bahkan limbahnya itu dapat diintegrasikan kembali gitu ya di dalam putaran sumber daya. Nah, karakteristik dari circular product design itu dari yang paling circular itu yang paling dekat ini ya, sayap kupu-kupu yang paling dalam itu adalah long last atau future proof ya. Karakteristiknya adalah future proof. Jadi bisa digunakan terus-menerus, long last atau use long ya, itu bisa di reuse gitu ya. Kemudian semakin ke kanan ya, itu yang paling kanan itu adalah recycle, itu berarti adalah circular tapi yang low gitu ya, atau yang circularity-nya paling rendah yaitu recycle. Karakteristiknya tadi ya ada future proof, kemudian produk itu bisa di disassembly, kemudian di maintain, bisa di remake, dan yang terakhir di recycle. Nah, dengan mengadopsi circular product design, industri ini dapat merancang produk dengan nilai produk yang mampu dipertahankan gitu ya selama mungkin, selama siklus hidup produknya dengan sampah yang minimal. Nah, CPD atau circular product design ini memiliki beberapa output ya, output yaitu berupa circular product. Circular product itu yang seperti apa? Circular product itu adalah produk yang memiliki karakteristik tadi reusable gitu ya, bisa di recycle, kemudian bisa di remanufaktur dan refurbish, kemudian termasuk recycled produknya atau produk hasil daur ulang gitu ya, baik itu upcycled maupun downcycled gitu ya, termasuk share product dan produk second hand.
Nah, kemudian circular product design itu memiliki 3 strategi utama seperti strateginya ekonomi sirkular, yaitu ada narrowing, slowing, dan closing gitu ya. Nah, untuk yang pertama itu adalah narrowing. Narrowing itu adalah menggunakan lebih sedikit sumber daya. Kemudian kalau slowing itu adalah memperlambat putaran sumber dayanya, atau yang terakhir adalah closing atau menutup putaran sumber daya. Nah, prinsip desainnya ini ada beberapa gitu ya. Untuk strategi slowing itu terdapat 8 prinsip desain produk, diantaranya adalah reliability atau produk itu bisa berfungsi secara konsisten gitu ya, baik itu physical, yaitu tidak mudah rusak dalam penggunaan normal, dan ada lagi adalah emotional durability, yaitu mampu mempertahankan daya tarik dan kepercayaan pengguna gitu. Yang kedua adalah repairability atau mudah diperbaiki ya secara efisien, kemudian bisa di-upgrade atau upgradeability, beradaptasi dengan versi terbarunya gitu ya. Termasuk standarisasi dan compatibility-nya sesuai standar dan mampu beroperasi dengan produk lain. Kemudian ada mudah dibongkar gitu ya, dan dipasang kembali, kemudian mudah juga bisa digunakan juga untuk berulang-ulang atau reusable. Kemudian kalau strategi closing atau menutup putaran sumber daya itu memiliki 3 prinsip desain, yaitu recyclability atau mudah didaur ulang secara efisien, mudah didisassembly juga, kemudian biodegradable atau mudah terdegradasi secara alami pada end of life. Nah, sedangkan narrowing itu memiliki prinsip desain low impact atau bahan bakunya dengan dampak lingkungan minimal, kemudian lightweight atau ringan sehingga material yang diperlukan itu sedikit mungkin, kemudian energi efisien atau mempertimbangkan efisiensi energi dalam penggunaan. Nah, kemudian contoh dari circular product ya, sebenarnya sudah ada beberapa inisiasi gitu ya dari circular product, walaupun jumlahnya masih sangat kecil gitu ya. Nah, yang pertama adalah adanya produk tanpa kemasan gitu untuk mengurangi limbah plastik gitu ya. Produk tanpa kemasan disertai dengan stasiun pengisian ulang ya. Ini salah satu contoh di Jakarta sepertinya untuk mengurangi kebutuhan akan kemasan tadi ya dan limbah yang ditimbulkan dari kemasan ada di Jakarta. Kemudian di dekat UI juga ada gitu. Jadi stasiun pengisian seperti sabun gitu ya di yang refill. Kemudian yang kedua ada contoh gelas bisa dimakan, ini ya dibuat biasanya dari bahan alami yang dapat dikonsumsi seperti agar-agar, pati jagung, tepung singkong, rumput laut. Nah, ini adalah contoh yang diproduksi oleh perusahaan Evoware itu di Indonesia dari rumput laut, jadi bisa dimakan gitu ya. Kemudian ada juga tekstil, ini juga sudah mulai gitu ya melakukan beberapa program seperti contohnya salah satu brand gitu ya. Saya sebut saja Uniqlo, itu ada Re-Uniqlo, yaitu pakaian didaur ulang yang biasanya ada tulisannya recycled gitu. Ini ada ya beberapa produk ini ya pasti memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang circular product design tadi ya, future proof, disassembly kah atau maintenance atau remake dan recycle. Nah, ini ada contoh lagi terkait dengan circular product di tekstil ya. 10 years ago, we started Mud Jeans with only one goal in mind: to create the first and only circular denim brand in the world. In my lifetime, I've seen the textile industry change to this fast fashion monster, and I wanted to do something about it. We noticed that a growing number of people wants to live a little bit more sustainably, and especially in these times. So we decided to make jeans of organic cotton and pay the people well in the industry, but that's not good enough. We also want to have the raw material back to be able to recycle it. Well, good jeans is wonderful, but we don't want to compromise on the look and feel and on the fit, of course, because everybody has a different body type. Imagine you take this fabric, an old pair of jeans, and you shred it. And you shred it into a fiber. This fiber is then blended in with new cotton. But the more of the old fiber you have, the weaker it is. Today we reach 40% old jeans that we reuse in our new jeans.
That's called post-consumer denim. Our circular production decisions actually have huge environmental benefits. Compared to industry standard, we save 93% water, 74% CO2, and 51% biodiversity impact. So we have this dot on the horizon where we want to reach 100% recycled fibers in our jeans. We will have no more virgin materials, and on top of that, the quality can be guaranteed. So there's a lot to be gained still. We are very proud to be one of the highest scoring benefit corporations in Europe, B Corps. And that implicates that we have to carefully pick the people we work with. So we have the great privilege to be working with Saxion University. They are really the household name for textile innovation. So one of the biggest hurdles, but actually also the most exciting part of this project, is that we're combining both the mechanical technique of recycling with green chemistry. That's going to be the challenge. Ten years ago, we started. Salah satu contoh ya dari tadi circular product di tekstil, dia menggunakan 100% post-consumer product gitu ya. Kemudian 40%-nya dari recycled fabric dan sisanya menggunakan katun gitu. Kemudian ini contoh yang lain ya, di luar kontroversinya opening ceremony-nya Olimpiade di Paris gitu ya. Ternyata Olimpiade Paris itu dirancang dengan klaim paling ramah lingkungan ya, Olimpiade paling ramah lingkungan dibandingkan periode sebelumnya, dengan fokus kuatnya itu pada mengurangi jejak karbon ya, hampir separuh dari Olimpiade London yang paling green 2012 sama Olimpiade di Rio. Nah, melalui beberapa hal, yang pertama adalah menggunakan tempat tidur dari kardus gitu. Kemudian yang kedua, dari medali-medalinya itu ternyata 18 gramnya itu besinya itu dari Menara Eiffel, sisa dari renovasi. Kemudian perunggu, kalau medali perunggunya itu terbuat dari tembaga seng timah, sisa dari produksi koin di Paris gitu ya. Kemudian bangunan-bangunannya yang digunakan untuk Olimpiade itu semuanya menggunakan bangunan lama, hanya ada 2 venue yang baru, yaitu venue akuatik dan senam ritmik. Nah, ini konstruksinya rendah karbon dan menggunakan kayu daur ulang. Nah, selain itu di Olimpiade Paris ini juga makanan vegan lebih banyak 2 kali lipat ya dibandingkan sebelumnya, dengan 80% produksi lokal. Harapannya apa? Untuk mengurangi jejak karbon yang ditimbulkan dari konsumsi makanan. Gitu. Nah, itu beberapa contoh dari circular product gitu ya, yang ada di sekitar kita, inisiasi-inisiasi yang dilakukan oleh beberapa industri maupun institusi yang ada sekarang ini. Nah, circular product design ini memiliki beberapa manfaat yang bisa mendukung sustainability ya, baik dari aspek pertama adalah environment atau lingkungan gitu. Jadi produknya didesain memiliki effective product lifetime sehingga bisa digunakan selama mungkin gitu. Kemudian dengan minim limbah gitu. Kemudian dari sisi ekonomi secara mikro dan makro berpotensi untuk memberikan benefit berupa secara mikro memberikan profit bagi perusahaan ya, karena seperti kita ketahui walaupun masih sedikit gitu ya peminatnya, tapi peminat ini ternyata growth gitu atau berkembang. Kemudian dari sisi makro ini juga bisa menimbulkan economic growth ya, karena ada keterlibatan atau atensi yang lebih tinggi dari para stakeholder gitu, baik itu konsumen, kemudian perusahaan, pemerintah, dan institusi lain yang bisa terkait di dalam supply chain ekonomi sirkular. Kemudian adanya peningkatan global demand ya terkait dengan sustainable atau durable product. Kemudian dari sisi sosial juga bisa memberikan new knowledge ya dan new skill yang dibutuhkan, peningkatan knowledge dan peningkatan skill gitu ya, sehingga si BRIN ini akan memberikan kontribusi dalam aspek sosial berupa peningkatan potensi lapangan pekerjaan baru gitu ya, dan menghasilkan kesejahteraan sosial yang lebih tinggi. Kemudian dari perkembangan penelitian terkait dengan circular product design itu 62%
berasal dari benua Eropa gitu ya. Dan mayoritas itu memang dari negara maju gitu. Nah, circular product design ini mulai diimplementasikan dalam berbagai jenis industri, mulai dari sektor manufaktur maupun jasa, dan mayoritas penelitian masih dilakukan di industri komputer dan barang elektronik. Ya, itu sebesar 31,4%, meliputi industri smartphone, mesin cuci, cooker, TV, dan peralatan ekonomi rumah tangga lainnya. Kemudian sisanya ada 21% dikembangkan di industri mesin dan perlengkapan seperti water testing mesin, food processing mesin, material handling mesin, dan seterusnya. Kemudian ada juga penelitian terkait dengan circular product design ini di sektor jasa, yaitu di bidang arsitek, konstruksi, transportasi, ada juga pameran dan kesehatan. Nah, implementasi dari circular product design ini ternyata memiliki beberapa persoalan praktis dalam implementasinya. Ya, berdasarkan dari literatur itu terdapat beberapa persoalan CPD ada 7 permasalahan atau persoalan dalam implementasi circular product design yang didominasi oleh yang pertama adalah kompleksitas desain sebesar 21,8% dan perubahan tantangan bisnis. Jadi kan menutup tadi atau closing, menutup putaran sumber daya melalui multiple life cycle gitu dari sebuah produk itu ternyata dapat meningkatkan kompleksitas desain gitu. Persoalan ini mencakup kompleksitas ketika pengelolaan limbah gitu ya, yang dapat direuse, kemudian bagaimana merencanakan next life cycle dari si produk ini. Jadi life cycle pertama produknya menjadi A, life cycle kedua produknya jadi B, dan seterusnya. Kemudian integrasi modularitas dan sustainability-nya seperti apa, dan yang lainnya. Nah, kompleksitas ini bisa memicu kesenjangan antara maksud desain dan realitas dari desain dari circular product, gitu ya. Nah, solusi yang dikembangkan saat ini itu ya ada beberapa gitu ya. Nanti akan kita bicarakan lebih lanjut. Kemudian yang kedua adalah transformasi bisnis ya. Transformasi bisnis dari linear ke sirkular itu bersifat kompleks ya. Proses ini menghasilkan perubahan dan tantangan bisnis ya. Di antaranya adalah sulitnya menetapkan kondisi awal agar praktek circular product design ini menjadi efisien. Seperti apa sih kondisi yang idealnya awalnya gitu. Kemudian adanya kompetisi internal gitu, regulasi dan kebijakan. Kemudian selanjutnya ada permasalahan yang ketiga adalah pendekatan dari circular product design itu tentunya melibatkan konsumen ya sebagai fokus utama, karena konsumen ini berperan sebagai penentu sebuah produk itu akan memiliki multiple life cycle atau tidak. Misalnya sebuah produk sudah didesain sirkular, tapi konsumen tidak mengelola produk dengan baik setelah masa penggunaan. Nah, itu akan menghambat proses multiple life cycle yang selanjutnya. Nah, di sini saya ingin bertanya dulu nih, rekan-rekan saat ini misalnya yang paling mudah aja nih, Pak Azam. Pak Azam virtual ya. Mungkin ini Pak Debi ya. Apakah bisa mendengar? Masa saya tanya Mbak Ida lagi nih? Oh, Pak Ahmad Fadil. Mas Fadil. Lagi keluar juga. Ya udah deh, Mbak Nada nih. Ya, Ya. Bu. Ya, Mbak Nada. Ini sehari-hari ketika minum air itu menggunakan apa? Memakai botol kemasan atau bawa tumbler sendiri? Biasanya saya bawa tumbler tapi udah diisi dari kosan itu pakai le mineral yang galon itu, Bu. Oke, berarti bawa tumbler ya. Sudah mulai ini ya. Dari plastik. Iya, oke, sudah mulai berarti yang ini. Kalau Iya. Mbak Lida beli. Iya, Bu, gimana? Oh, ini tadi siapa? Saya, Bu, tadi dipanggil kalau nggak salah. Oh, Debbie ya. Iya. Oke, Mas Debbie, kalau beli perlengkapan sehari-hari nih, misalnya pasta gigi, sampo, itu belinya di mana biasanya? Toserba. Toserba ya, oke. Ya. Nah, biasanya beli berdasarkan apa? Harganya kah? Apakah
Aromanya, Harga, kebutuhan, harga kebutuhan. sama biasanya merek juga mempengaruhi, Bu. Oke, jadi belum sampai berpikir ini ya, ini kemasannya dari apa, kemudian nanti setelah itu apakah sama perusahaannya diambil lagi nih sampahnya, di recycle sama dia atau tidak? Kalau untuk kebutuhan sehari-hari di kosan sih iya sih, Bu. Kalau di perusahaan, kebetulan saya sudah bekerja sekarang, itu kalau buat masuk perusahaan emang harus dipilih gitu, Bu, yang bisa masuk. Kayak gitu. Oke, ya. Berarti sudah ada inisiasi ya, Mas Debi ya. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari Ya, masih mungkin karena keterbatasan tadi ya, availability dari produk-produk yang available di sekitar kita memang yang disposable ya, kebetulan ya. ya. Ya, nah itu. Nah, studi itu memang menunjukkan bahwa konsumen itu sebenarnya secara umum sudah aware gitu dengan persoalan lingkungan gitu. Hanya saja mungkin karena aksesibilitas dari produk dan seterusnya, aktual pembeliannya itu masih belum banyak terkait dengan circular product. Nah, persoalan perilaku dan kesadaran konsumen ini mencakup masalah motivasi konsumennya. Kemudian tadi ya perilaku pembeliannya, perilaku memperbaiki. Jadi kalau punya barang apakah diperbaiki atau langsung ganti yang baru gitu ya. Nah, itu membutuhkan pemahaman yang lebih baik tentang perilaku konsumen ya sehubungan dengan circular product. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah economic feasibility, yaitu implementasi circular product design ini belum memberikan kinerja finansial yang menjanjikan ternyata bagi perusahaan, sehingga menimbulkan persoalan kelayakan ekonomi ya, di antaranya durabilitas produk dan tingkat pengumpulan produk pada end of life yang mahal. Karena sampah-sampah yang sudah dibuang itu kan berarti untuk bisa ditarik kembali ke perusahaan untuk di-recycle akan membutuhkan biaya gitu ya. Dan sulitnya menentukan penjualan. Misalnya suatu perusahaan punya produk green dan punya produk yang tidak gitu ya. Nah, itu sulitnya menentukan berapa harga yang tepat seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada juga persoalan terkait dengan kinerja produk gitu ya. Ya, kinerja produk ini merupakan faktor kunci ya dalam mencapai tujuan dari circular product design. Jadi, jika suatu produk sirkular itu berkinerja buruk ya, maka tujuan dari ekonomi sirkular bisa jadi tidak tercapai. Nah, literatur itu sudah menjanjikan beberapa cara ya untuk melakukan pengukuran atau evaluasi kinerja dari circular product design. Namun sebenarnya belum ada standarisasi yang jelas gitu, belum ada standarnya gitu. Dan bahkan ada trade-off gitu ya antar indikator. Kemudian, nah pendekatan dari circular product design itu melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti tadi ada konsumen, pemerintah, retail, supplier, manufacturer gitu ya, bahkan material scientist gitu ya atau ilmuwan material gitu dan product designer. Nah, banyaknya pemangku kepentingan yang terlibat itu akan memunculkan konflik kepentingan karena setiap pihak memiliki tujuan yang sendiri gitu ya. Nah, hal ini memicu persoalan terkait dengan kolaborasi dan integrasi dalam rantai pasok ya. Jadi sulitnya mengidentifikasi stakeholder gitu ya yang berpotensi untuk bekerja sama. Kemudian persoalan yang terakhir itu adalah terkait dengan pemilihan bahan baku gitu. Pemilihan bahan baku karena menemukan bahan baku yang ramah lingkungan, kemudian mudah didaur ulang dan tahan lama itu menjadi sebuah tantangan baru gitu. Seperti tadi kasus yang jeans tadi ya, itu kan dia akhirnya menggunakan recycled denimnya itu hanya 40% karena tadi mempertimbangkan komposisi yang tetap harus memenuhi kualitas yang diharapkan oleh konsumen terkait produk jeansnya. Nah, persoalan yang terkait dengan bahan baku ini ya terkait dengan faktor estetikanya seperti apa, kemudian kemudahan didaur ulang, kemudian kekuatan dan risiko bahan baku. Oke, nah ini ada beberapa capaian yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti ya terkait dengan persoalan tadi business implementation, yaitu sudah dikembangkan beberapa jenis bisnis strategi yang memungkinkan, kemudian bisnis model yang bisa diintegrasikan di dalam sejak awal ya proses pengembangan produk. Kemudian untuk mengatasi kompleksitas desain juga sudah dikembangkan beberapa framework ya untuk mendesain produk, misalnya mendesain produk yang modular gitu ya, mudah diremanufaktur dan seterusnya. Yang terkait dengan
consumer behavior gitu ya, sudah ada penelitian-penelitian terkait dengan apa sih sebenarnya yang dibutuhkan gitu loh konsumen yang terhadap produk sirkular gitu, termasuk label produknya itu seperti apa yang memotivasi mereka dan apa hambatannya dan seterusnya. Kemudian dari sisi economic feasibility atau kelayakan ekonomis, sudah ada beberapa penelitian yang mengembangkan framework-nya dan bagaimana mengoptimasi beberapa trade-off terkait dengan biaya end of life yang tinggi tadi. Kemudian yang terakhir, perkembangan penelitian terkait dengan performance measurement juga sudah dilakukan gitu ya oleh beberapa peneliti ya, bagaimana mengukur kinerja environment-nya, kemudian bagaimana mengukur kinerja dari sisi produknya gitu ya, misalnya reliability versus durability gitu ya. Kemudian bagaimana mengatasi juga trade-off antar indikator misalnya kreativitas dengan circularity. Dan yang selanjutnya persoalan yang terkait dengan supply chain collaboration dan integration juga sudah ada beberapa peneliti yang ini ya mengidentifikasi apa barriers-nya, kemudian tantangan utamanya apa, kemudian beberapa tools yang digunakan untuk membantu mengkolaborasikan supply chain atau stakeholder yang terlibat dalam proses pembuatan desain produk sirkular. Kemudian yang terakhir untuk yang produk raw materialnya sudah ada beberapa peneliti yang mengembangkan new material atau material baru seperti self healing yang dikembangkan oleh Haynes. Jadi bukan cuma kita yang butuh healing ya, ternyata material sekarang dikembangkan self heal gitu. Jadi bisa memperbaiki sendiri gitu ya atau renew dirinya sendiri. Kemudian dan beberapa recycled product biar kualitasnya tetap bagus. Dan ada juga penelitian terkait dengan awareness dari ilmuwan material apakah sudah mendukung ke circular product design atau tidak. Okay. Nah, saat ini kita sudah sampai pada kesimpulan bahwa tadi ya terdapat 3 strategi utama dari circular product design, yaitu slowing atau memperlambat putaran sumber daya, closing atau menutup putaran sumber daya, dan narrowing atau memperamping gitu, mempersedikit gitu ya. Nah, dengan beberapa prinsip desain yang tadi spesifik, nah penelitian circular product design ini semakin berkembang ya karena mampu meningkatkan potensi tercapainya SDGs, yaitu sama kinerja sustainability, aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Nah, tidak hanya tentang efisiensi dan pengurangan limbah, tapi juga tentang menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan dan inovatif buat kita semua ya. Nah, terdapat beberapa persoalan implementasi tadi dari circular product design. Nah, semoga kita bisa menjadi salah satu yang memberikan kontribusi ya di ranah ini sehingga menjadikan konsep ini menjadi lebih dari sekedar teori ya untuk kemajuan kita bersama. Nah, apa yang saya sampaikan ini sebenarnya sudah saya tulis dalam sebuah makalah dan bisa diakses di link berikut. Demikian sharing yang bisa saya sampaikan terkait circular product design. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Indra terkait materinya cukup menarik. Bagi teman-teman yang ingin bertanya dapat mengangkat tangan dan menuliskan langsung di kolom chat. Oke, jadi kalau tadi sudah dijelaskan secara detail terkait bagaimana konsep ekonomi sirkular itu yang ternyata sudah muncul sejak tahun 1970-an ya Bu ya. Dimana prinsip ekonomi itu sendiri ada 5, mulai dari minim limbah, terus punya sistem ketahanan yang cukup beragam, terus mendorong sistem energi yang terbarukan, berpikir secara sistem gimana dampaknya, terus limbah sebagai sumber dayanya itu bukanlah akhir dari siklus produk gitu, tapi bisa jadi limbah itu menjadi sumber daya. Nah, saya ada sedikit pertanyaan nih Bu. Tadi kan di akhir cukup menarik ya Bu, disebutkan ada new material di mana self healing gitu. Sebenarnya itu material yang seperti apa? Terus contohnya itu kalau saat ini tuh ada di produk apa gitu? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ini
Mbak Lida ya tadi. Oke. Ya, material yang dikembangkan oleh Haynes ini diimplementasikan untuk ban sebenarnya. Ban yang kasusnya dia ya, ban gitu. Jadi ban itu kalau rusak dia bisa memperbaiki sendiri. Nah, karena saya tidak belajar ilmu material, ya dia ada suatu material tersebut dikembangkan bisa memperbaiki diri sendiri. Mungkin kalau contoh yang bisa kita lihat kalau di lingkungan FTI itu sebenarnya kemarin saya sempat bermain ke teman-teman Rekatex ya, itu ada kalau itu self cleaning. Jadi kaos gitu ya, kaos kaos oblong gitu warna putih. Kemudian nanti kalau kotor kita tidak perlu mencuci, tapi cukup diangin-anginkan atau dipanaskan di matahari, dia akan bersih dengan sendirinya. Dia tidak perlu mencuci. Nah, contohnya seperti itu. Kalau yang self healing ini contohnya di produk ban gitu. Oke, baik Bu. Terima kasih. Dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Mungkin saya tanya lagi ya Bu ya. Jadi kan saat ini tuh sedang gencar yang seperti Ibu jelaskan, salah satu manfaat sirkular desain itu kan untuk mendorong SDGs ya, di mana pemerintah juga mulai mendorong ini untuk produk-produk ramah lingkungan dan seterusnya. Di mana saat ini tuh juga gencar itu kan Bu, terkait kendaraan listrik dan seterusnya. Nah, apakah kendaraan listrik ini sudah dikaji gitu terkait sisi produk desain sirkularnya itu apakah sudah, karena kan kalau dari segi limbahnya kan tentunya masih sumber dayanya itu juga belum mencukupi. Kalau dari perspektif Ibu Indra seperti apa Bu? Iya, ini soalnya Mbak Lida juga pernah penelitian di kendaraan listrik ya, atau electric Iya. vehicles. Ya, electric vehicles ini juga mulai booming gitu ya. Nah, dalam konteks desain produk sirkular, sebenarnya kalau kajian yang tadi yang saya baca dari beberapa paper tadi belum ada yang mengkaji dari sisi desain produknya. Kalau supply chain-nya mungkin iya ya, gitu. Tapi kalau dari sisi desain produknya belum ada yang mengkaji. Hanya saja sebenarnya desain produk sirkular untuk kendaraan listrik itu bisa juga berfokus pada beberapa aspek ya, misalnya penggunaan bahan yang berkelanjutan gitu, seperti baterai itu mungkin perlu dievaluasi dulu untuk saat ini baterainya seperti apa, apakah lebih ramah lingkungan, atau mungkin juga bisa dievaluasi ya, dilakukan life cycle assessment gitu ya, dibandingkan dengan beberapa alternatif desain baterai atau alternatif material baterai yang lain. Kemudian sebenarnya circular product design ini juga tidak bisa berdiri sendiri. Nah, salah satunya tadi ada business integration ya. Jadi misalnya di kendaraan listrik ini sepertinya saya lihat juga ada beberapa yang melakukan bisnis menyewakan gitu ya. Nah, seperti yang tadi contoh jeans tadi, yang mat jeans itu sebenarnya dia tidak hanya memproduksi. Jadi sirkul bagi konsumen, kita kan kadang proses kita adalah membeli produk. Ternyata ada alternatif lain selain membeli, yaitu bisa jadi menyewa, kemudian bisa jadi juga meminjam, bisa jadi juga menggunakan ulang. Nah, di kendaraan listrik ini sepertinya ada beberapa bisnis yang sudah menangkap itu, jadi kayak menyewakan gitu ya. Kemudian ya kalau kendaraan listrik ya tadi harus dievaluasi dulu dengan desain yang sekarang itu jejak karbonnya seperti apa gitu ya. Termasuk tadi sampah nanti ya, limbah dari baterai EV-nya itu setelah masa pemakaian diproses seperti apa. Nah, jika dia sudah dimasukkan lagi ke dalam loop atau putaran sumber daya gitu ya. Nah, di cycle keduanya dia akan menjadi apa? Nah, itu berarti sudah mulai dipertimbangkan sejak awal ya, ketika mendesain produk, circularity-nya nanti si produk ini akan seperti apa gitu. Jadi ketika kita mendesain produk tidak hanya berfokus pada setelah dipakai selesai gitu ya, tapi setelah dipakai produk ini akan menjadi apa. Nah, itu mungkin gambaran ringkas gitu ya dari circular product design.
Baik Bu, terima kasih. Berarti memang benar-benar harus dipertimbangkan dari dulu sampai hilir gitu ya. Iya. Tidak bisa sendiri. Hmm. Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Denny Sukma, Bu. Jadi tadi dijelaskan mengenai dua metode, yaitu circular design dan cradle to cradle atau C2C. Desain yang sama-sama fokus untuk menciptakan produk yang berkelanjutan dan meminimalkan dampak lingkungan. Apakah bisa dijelaskan perbedaan mendasar dari dua metode tersebut? Oke, mungkin saya coba share screen lagi kali ya. Bentar. Ya, memang kalau melihat tadi butterfly diagram ya, itu kita sekilas melihat si cradle to cradle. Nih, cradle to cradle itu ya circular economy itu sebenarnya lahir dari cradle to cradle design dan life cycle design. Jadi seperti kita lihat di sini yang misalnya kita bayangkan ini kupu-kupu, nah ini badannya yang di tengah, yang di tengah ini mulai dari material, part supply, manufacturing, distribution, collection, landfill. Ini kan siklus hidup produk ya atau life cycle. Nah, itu life cycle analysis. Kemudian yang sayapnya itu adalah sayapnya si cradle to cradle. Nah, memang ya ibaratnya cradle to cradle itu adalah ibunya ya, ibunya si circular economy. Ekonomi sirkular. Hanya saja kalau cradle to cradle itu benar-benar yang ya sampah itu tidak ada gitu ya. Di konsepnya itu konsep idealnya cradle to cradle itu ya akan terus menerus. Hanya saja kalau di ekonomi sirkular itu masih dimungkinkan leakage ya atau kebocoran ya. Artinya masih dimungkinkan limbah tapi atau emisi tapi seminimal mungkin. Gitu sih. Jadi kalau bedanya apa ya ini mungkin ekonomi sirkular itu mungkin bentuk realistisnya dari si cradle to cradle. Mungkin seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Apakah dari teman-teman ada yang bertanya kembali? Mungkin dari teman-teman mahasiswa atau dari Bapak Ibu dosen. Atau Ibu Indra saja yang ngetes ini partisipannya ya Bu ya. Kuis ya ini ya. Ya mungkin Bu dites nih udah paham benar apa belum. Ini saya tadi manggil-manggil nggak dijawab. Pak Azam, Pak Azam, Atau apakah? Didin ini Bu. Oh Didin, nah ini Didin. Didin? Halo, iya Bu. Oke. Didin pasti dari tadi kan menyimak ya. Mungkin saya tanya yang paling gampang aja deh. Tadi strateginya circular product design tadi apa ya? Satu aja. Tadi kalau nggak salah ada 5 strategi kalau nggak salah Bu ya. Yang salah satunya kalau nggak salah ya Bu ya, maksudnya kalau nggak salah ingat, yang pertama ada yang strategi yang biasanya 3R itu reuse, recycle, reduce, sama ada tambahannya di remanufacture sama refurbish. Ya, ya benar ya. Itu udah karakteristiknya dari si strategi. karakteristik. Secara mudahnya sebenarnya ada slowing atau memperlambat gitu ya. Kemudian ya itu sebenarnya diturunkan melalui R tersebut gitu ya. Kemudian narrowing itu kan reduce ya. Kemudian slowing bisa jadi reuse gitu, remake, remanufacturing gitu ya. Kemudian closing itu bisa jadi tadi ya recycling ya. Ya benar nih berarti udah lulus Pak Didin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Ya. Oke, dari teman-teman ada yang ingin bertanya kembali? Sebenarnya udah cukup paham ya Bu teman-teman karena dijelasin secara detail mulai dari definisinya, indikatornya, terus isu-isu terkininya.
Mungkin dites lagi gimana, Bu? Ujian Atau ya. Mbak Nada itu, Bu, mungkin. Mbak Nada, Ada pertanyaan kah dari Mbak Nada? Saya ada pertanyaan, Bu. Em, untuk tadi materi yang sudah disampaikan oleh Bu Indra itu, eh, adakah peran regulasi dan kebijakan pemerintah dalam mendorong kemajuan dari circulation produk desain itu sendiri, Bu? Itu seperti apa, Bu? Regulasi dari pemerintah. ini audionya kadang nggak terlihat soalnya. Ya, terima kasih ya Mbak Nada. Ya, itu memang menjadi salah satu apa ya indikator ya di dalam ekonomi sirkular dan jelas ya berpengaruh gitu ya. Regulasi pemerintah itu sangat berpengaruh gitu ya, terutama dalam aspek yang pertama konsumsi. Konsumsi pemerintah itu sebenarnya kan memiliki apa ya, memiliki wewenang gitu ya untuk mengatur pola konsumsi kita. Ya nggak, misalnya kita dilarang untuk menggunakan plastik. Kemarin sempat ada apa? Kalau pakai plastik di charge berapa ya? 200 apa ya? Sekitar segitu ya. Nah, itu kan termasuk bentuk ya regulasi yang dikeluarkan pemerintah untuk mengendalikan jumlah packaging plastik gitu. Nah, hanya saja memang perlu dikaji berapa sih yang optimal ya untuk benar-benar membuat kita aware bahwa mengurangi plastik itu penting. Karena kalau angka 200 sepertinya ya orang akan dengan mudah membeli gitu kan, membeli plastik. Itu salah satu contohnya. Jadi terkait dengan larangan, kemudian pembatasan konsumsi gitu ya. Termasuk pembatasan konsumsi produk-produk yang disposable gitu. Bisa jadi juga memberikan insentif gitu atau subsidi atau pengurangan pajak terhadap produk-produk yang sirkular. Jadi misalnya suatu perusahaan sudah declare bahwa ini adalah produk sirkular yang mereka kembangkan. Untuk saat ini pasti kan biayanya tadi besar ya, karena biaya untuk mengambil limbah di end of life-nya itu kan butuh biaya. Nah, pemerintah bisa memberikan subsidi sehingga perusahaan-perusahaan ini ya memiliki profit gitu ya, atau circular product ini menjadi lebih beneficial gitu ya buat perusahaan, sehingga lebih memotivasi industri untuk memproduksi circular product. Jadi bisa jadi memberikan insentif. Yang paling penting itu adalah kampanye dan edukasi publik gitu ya. Misalnya terkait dengan kesadaran lingkungan gitu ya. Nah, sebenarnya tanpa kampanye mungkin kita terutama di warga-warga di beberapa kota ya, seperti di Jogja ini kalau kita jalan mungkin kalau di sekitar UI masih belum terlihat ya sampah-sampah berserakan di jalan gitu. Karena warga di sekitar UI mungkin masih memiliki lahan yang cukup besar untuk menampung sampahnya atau mengelola sampahnya. Tapi kalau di perkotaan kita sudah lihat di pinggir-pinggir jalan itu kan menjadi tidak indah. Nah, itu kan ya itu bisa diberikan edukasi gitu ya oleh pemerintah terkait bagaimana tadi reduce gitu ya, menguranginya, termasuk bagaimana pola konsumsi kita itu juga ya reduce gitu, nggak harus selalu banyak gitu. Kemudian ada juga infrastruktur, dukungan infrastruktur, ya kan? Misalnya pemerintah menyediakan beberapa tempat untuk menjadi spot-spot pengumpulan sampah-sampah tertentu gitu ya. Kemudian nanti biar si industri mudah gitu loh untuk mengambil kembali atau take back gitu ya. Limbah yang ini kemudian membantu dalam proses recycle gitu. Kemudian bisa juga memfasilitasi pasar ya. Seperti sekarang ini kalau pemerintah kan sudah mendorong gitu ya, mendorong industri untuk mengurangi jejak karbon ya, sampai bisa perjualbelikan ya si jejak karbon itu. Nah, itu sebagai salah satu ya kebijakan atau regulasi yang bisa mendorong circular product ini menjadi terrealisasi gitu. Baik, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Iya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Apakah ada yang ingin bertanya lagi dari partisipan lain? Sepertinya sudah cukup ya berarti ya. Dari
Bu Indra ada tambahan lagi kah? Atau sudah cukup juga, Bu? Sudah cukup? Baik, kalau begitu mungkin bisa saya kembalikan ke MC ya, atau Mbak Nada, karena sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Terima kasih Mbak Nada. Ya, terima kasih Bu Lida. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Sri Indrawati, Sarjana Teknik Master of Engineering, atas penyampaian materi yang sangat informatif dan inspiratif. Terima kasih juga kepada Ibu Lida yang telah menjadi moderator pada webinar nasional hari ini. Demikianlah rangkaian acara kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pembicara, moderator, dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam webinar nasional ini. Dan jangan lupa untuk presensi sebagai dasar pembuatan e-sertifikat. Untuk linknya sudah ada di kolom chat. Dan kemudian untuk e-sertifikatnya bisa diakses melalui link G-Drive yang akan dikirimkan melalui email kepada peserta webinar yang telah mengisi presensi. Kami berharap apa yang telah disampaikan pada hari ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan selama memandu acara ini. Untuk acara webinar nasional selanjutnya akan diadakan pada tanggal 6 September 2024 yang akan diisi oleh Ibu Dr. Harwati, Sarjana Teknik Magister Teknik. Beliau adalah dosen ahli di bidang Operational Science. Kemudian untuk selanjutnya, akhir kata saya Nada Putri Fauzia mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada acara webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.